Coba lu kencengin ini lu deh. Aduh, Ini, sakit lihat, anjing ini gue bengkak. lihat ya. Kok ada yang Ih, bunyi? itu lo kelainan ya. Gak tahu gue juga. Ya sumpah, gue Apa? nih. Ini gue nggak tahu cara openingnya gimana yang benar dan Ya tepat ini ya. dari tadi kita udah ngobrol kan, udah ngebahas ke SMA. Iya, Cuma tadi pas tapi kita nggak, tapi gue tuh kayak nggak bisa. Kayak gue nggak tahu kalau gue ngelihat orang-orang itu ada openingnya gitu, tapi kayak gue kayak kita kayak gini gitu kayak ya langsung. udah, kita udah opening tuh kan, kita udah ngobrol kan kayak ngapain lo gitu kan. Tadi kita udah opening dari tadi. Udah masuk ke SMA. Bener juga loh. Cuman apa ya, kalau SMA tuh gue mikirnya, gue pas Tapi SMA tunggu, tuh lo semua kalau yang nonton ini ya, kalau lu ada suggestion buat opening kita yang berkelas, yang keren, bisa komen di sap bawah. broski, sap kan kita broski, masa nggak sapa dulu sap Oh broski iya, gitu. apa kabar Palu, broski kita gimana semua? sih ya, lu sih kebanyakan ini. Gila. Jadi kita mau ngomongin apa sih? Kita sap broski dulu dong kan, biar dia nonton Oh juga. iya, mungkin buat lo semua yang apa ya, yang nggak tahu kenapa konten dan nama YouTube channel ini dinamakan Satu Frekuensi dan Pikir-pikir aja, silakan Raja jelasin. Nggak tahu gue karena kayak jadi kemarin kita lagi ngobrol kan, terus bingung nama konten apa itu. Kalau lo nonton episode sebelumnya, lo Iya. bakal lihat jadi Yang di ending sebenarnya vlog. sampai sekarang belum diupload, baru kayak 2 hari lagi Ya, diupload. ya Sekarang belum belum diupload. diupload gitu, tapi di ending Tapi podcast kalau ya. misal ini udah upload berarti harusnya itu udah upload sih. Ya, jadi di ending podcastnya kita kayak bingung kan nama konten apa, kayak udah nggak usah di nama konten kali ya. Di situ kita upload kok gitu, kita ngomong gak. Terus si Titan ngomong, ya udah kalian kalau mau bantu atau pikir-pikir aja boleh lah, kasih tahu, nanti kita Sorry, pikir-pikir jangan aja. manggil gue Titan Ya bang. karena gue tinggal di Aurelio. Bali. Enggak, sorry, gue tuh tinggal di Oh, Bali, panggil gue Titan. siapa berarti? Titan. Titan. Anjay, udah ketebak. Nah, Gue Jamal. juga, padahal gue duluan yang ngomong gara-gara lu nge-lag aja, Bambang. Kagak, gue nggak ngelek. Lu nge-lag. Namanya Zoom itu lo nggak ada yang sinkron bareng, Pak. Lo kayak nggak pernah ini aja deh. Oh Lo iya nggak tahu bener. teknologi lu ya. Lo callan WhatsApp nih, lo callan WhatsApp juga nggak pas lo ngomong suara di situ ada, pasti ada delay sepersekian detik. Bener juga loh. Awal. Gue gaptek anjing. Tapi apa ya? Sebenarnya Uh, simple aja sih, kenapa pikir-pikir aja. Karena yang kita omongin kita harus pikir-pikir dulu. Nggak mungkin kita asal membicarakan sesuatu tanpa ada sebabnya. Gue nggak tahu gue ngomong apa sih. gue juga Emang ngeliatin aja dari tadi kayak lo goblok. ngomong apa sih gitu. Gue emang anak Pikir-pikir bodoh. aja. Jadi Ya. base pikir-pikir aja itu gimana ya, kita yang ngobrol di sini pun ya kita di sini ya kayak berbagi tukar pikiran gitu. Jadi kayak misalnya gue Yes. tahu lu pemikiran A gitu, ya coba lu pikir-pikir aja, kali aja nyambung dulu, kali aja ada yang bisa lu pelajarin dari itu. Makanya pikir-pikir aja adalah nama konten ini. Jadi ini adalah hashtag pikir-pikir aja 2. Nanti ada itunya yang kayak, jadi kan tadi gue bilang ini kan hashtag pikir-pikir aja 2, nanti muncul ya gitu. Biar kayak YouTube lain ya. Terus itu sih namanya pikir-pikir aja. Kenapa namanya broski? Karena keren aja. Sub Iya. broski. Karena Balik kalian lagi. itu juga teman-teman kita ya nggak sih? Kita di sini Iya, nggak mau ada musuh. karena gue di sini nggak suka menjadi orang terkenal, tapi gue lebih pengen menjadi orang yang Kaya, punya ingin menjadi orang kaya. Gue nggak mau itu. terkenal. I don't give a fuck about fame. What I give a fuck is about money. Ya itu benar juga. Cuman itu benar sih. Ibaratnya lo nggak ada duit nggak hidup kan. Iya. Orang kan bilang hidup tuh nggak perlu harta. Padahal kayak lo lo makan kalau nggak dari ada harta duit. makan apaan nih? Lo makan aja perlu duit gitu. Lo kencing aja bayar. Iya, lo kencing aja bayar, parkir aja bayar. Ini pembahasan kita di podcast kali ini tuh This kita is mau not a ngomongin podcast, I guess. This is a apa nih? talk show. Karena podcast is an audio, right? Unless we have kayak apa account di Spotify yang audio doang, we can call this a podcast. Tapi I think this is a talk show. Ya udah apapun lah itulah ya. Ini jadi di Zoom meeting kali ini. Jadi Zoom meeting kali ini.
Di Zoom meeting kali ini kita mau ngebahas tentang perbedaan culture dari sekolah negeri, sekolah swasta biasa, sekolah swasta ke atas, dan sekolah internasional. Emang ada sekolah swasta ke atas? Emang apa bedanya swasta Swasta biasa? biasa tuh yang kayak swasta tapi yang kayak biasa gitu, ngerti nggak sih lo? Kayak swasta tapi yang kayak kelasnya tuh swasta yang menengah ke bawah. Kalau swasta ke atas itu yang biasanya ekonominya tuh yang swasta tengah ke atas, ngerti nggak? Secara ekonomi, kalau misalnya kita ngomongin kan 4 sekolah yang tadi gue bilang tuh, itu kan secara ekonomi mereka berempat beda. Iya sih. Backgroundnya. Tapi Swasta sebelum tuh kita ngomong ke topiknya ya, Hmm. gua sama lo apa kayak kita kasih tahu ke mereka nih yang nonton, kita tuh pernah sekolah di mana aja dan kasih tahu kayak tipe sekolah yang tadi swasta negeri gitu. Siapa mau duluan? Gue duluan ya. Boleh. Mulai dari kelas 1 aja ya. Karena TK gue lupa gue sekolah di mana. Boleh. Pokoknya kelas 1 itu gue sekolah di SD, kelas 1 SD. Gue sekolah di Dutch International School, asik Dutch. Belanda. Jerman anjing. Iya. Belanda. Tapi kayak Jerman sama Belanda itu kayak 11-12 sih, 11-12. Iya. Kayak kakak adik gitu. Itu dari kelas 1 sampai kelas 2 tuh. Terus dari kelas 3 sampai kelas 4 itu gue di Binus International School. Dan gue nggak naik kelas pas kelas 4. Jadi gue harus mengulang lagi kelas 4 di gue pindah ke High Scope. Kalau lo tahu High Scope Bintaro itu dari kelas 4 sampai kelas 6. Pas SMP gue pindah ke High Scope Bali, itu gue pindah ke Bali kan. Sampai kelas 8. Gue nggak ada ijazah SMP karena pada saat itu gue jujur-jujuran aja ya. Gue tuh di DO anjir. Pokoknya gara-gara kelas 3. kelas 2 SMP. Nah habis itu gue baru pindah ke sekolah gue yang sekarang. Kayaknya this is international school juga sih. Gak tau internasional atau swasta gitu. Pokoknya nama sekolahnya Pro Education gitu. Dan di situ pakai sistemnya kalau nggak salah ya sistem UK. Jadi gue kan gue cabut dari High Scope Bali itu kelas 8 kan. Dan pas gue daftar sekolah di Pro Education ini dia ngikutin sesuai umur gue. Jadi gue langsung banyak kok. Tahu gue tuh sekarang banyak kalau biasanya pakai sistem umur tuh ini cuy. Sekolah internasional. Jadi sekolah lu yang sekarang internasional. Sekolah internasional. Karena sekolah internasional kan ibaratnya pakai sistem luar ya, nggak mau pakai sistem Indo. Nah habis itu gue pokoknya langsung ke kelas 11. Pokoknya sekolah gue yang ini gue bisa bilang enak, bisa bilang aneh juga sebenarnya. Jadi gue naik ke kelas 11. Habis itu guru gue ngelihat gue nggak mampu di kelas 11, gue diturunin ke kelas 10. Oh, secara grade-nya kan ya. Secara grade kan kelas 10. Nah habis itu harusnya setahun ini tuh gue kelas 11, sekarang gue malah kelas 12. Anjir. Jadi gue udah kayak skip 2 kelas gitu, 2-3 kelas. Gitu. Tapi di sekolah itu lu Indo sendiri atau ada orang-orang Indo lain? Tunggu, gue mikir-mikir dulu ada orang Indo gak? Di kelas gue nggak ada orang Indo. Gue sendiri yang Indo. Jadi kayak gue ngerasa kayak karena gini loh. Kan perbedaan dari sekolah gue yang sekarang sama sekolah yang dulu kan jauh banget kan. Cara mainnya, cara ngomongnya, bercandanya gitu, ngerti gak sih lo? Nah pada saat itu awal pertama kali gue sekolah di sini, gue itu kayak sumpah gue nggak tahu mereka ngomongin apa. Maksudnya gue ngerti mereka ngomongin apa, tapi bercandanya mereka ngerti gak sih lo? Cara hangoutnya beda nggak sih? Iya cara beda banget gitu. Terus pas gue ini kayak gue merasa bahwa gue bukan apa gue nggak apa ya lagi gue nggak diterima dalam lingkungan gitu, ngerti gak sih lo? Karena berbeda. Maksud gue, gue tuh kalau di international school itu karena saking banyaknya dan berbeda-beda orang, mereka tuh akhirnya main kubu-kubuan gak sih? Misalkan, oh yang ini sama ini gitu. Biasanya kan di sekolah gue kayak gitu. Kalau kubu itu biasanya ras gitu kan. Kalau misalnya sekolahnya banyak tapi kalau sekolah gue antara kubu ras atau kubu cocok-cocokan hangout biasanya gitu. Iya, tapi kalau di sini gue kayak gue dibilang ada yang cocok, nggak ada gitu, ngerti gak sih lo?
Jadi kayak gue kalau misalnya di kelas kerjaan gue kalau nggak nonton video, nggak nonton YouTube, Waduh. eh, kalau nggak Iya, nonton, iya. tuh kan jadi blunder anjing. Pokoknya kalau nggak nonton YouTube, eh apa ya? Kalau nggak nonton YouTube ngerjain tugas, ngobrol sama teman sebelah gue kayak ngobrolin apa gitu. Hmm. Dan fun fact, gue baru tadi, kan tadi gue sekolah kan, gue baru tadi itu ngomong sama teman kelas gue yang bener-bener deep, ngerti gak sih lo? Setelah 3 tahun gue sekolah di Cowok sini, cewek. cowok. Kayak gue ngomongin tentang kayak pokoknya tentang kehidupan gue gitu, kenapa gue bisa pindah ke Bali, gini. Itu pertama kali itu tadi. Jadi Dia gue orang Indo atau orang orang Australia. Australia? Gitu. Oke. Kalau lo sekolah di mana aja, Ja? Oh ya tadi gue juga belum kasih tahu ya. Pokoknya gue itu sekolah di international school 3 kali sama yang sekarang. Hmm. Sama yang swasta itu bisa masuk 2 atau sekali ya. Gue juga gak tahu. Kayak gue hitung sekali aja lah. Cuman beda tempat dong. Gitu. Kalau gue pas TK nih. Jadi fun fact yang nggak tahu, bahasa pertama yang gue bisa itu bahasa Inggris sebelum bahasa Indonesia. Bahasa Tapi Inggris. sekarang pas gue bahasa Inggris dulu pertama bisanya. Cuman semenjak gue kenal bahasa Indonesia kayak enak banget. Kayak lu kalau ngomong kasar nih kayak fuck off gitu. Nggak asik gitu. Tapi kayak apaan sih lu? Gak jelas sebut lo sono. Lebih asik Iya. kali gak sih? Iya, tapi Jadi, permasalahannya gini, itu mungkin bagi kita ngerti gak sih lo? ah, Tapi kalau bagi orang-orang yang bisa bilang kayak anak-anak Jaksel, anak-anak ah, international school, hmm, gue pernah nanya, bukan nanya sih, gue yang ngelihat sendiri, ngerti gak sih lo? hmm, Kayak mereka misalnya bilang apa ya, apa sih, fuck you gitu, misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka, sorry gue ngomongin ya, kalau mereka ngomong kayak ngetot lu gitu, kan maksudnya kasar. artinya sama kan? Ya. Artinya sama Cuman, tapi cuman apa ya? Balik cuman lagi berarti kan bawaannya nggak sih? iya, Iya. Kalau misalkan di Indo nih, orang misalnya ngomong ya ngetot tuh gitu. Ini bisa disensor gitu ya. Maksud gue itu kan kita pembawaan diri apa ya, bercanda gitu. Cuma kalau itu kan marah gitu. Bersama iya, pun kalau kita ngomong fuck juga, misalnya kita ngomong no bro, oh bro fuck you bro, no gitu. Itu kayak bercanda gitu. Cuma kalau bercanda. kalau udah fuck you tapi yang kayak emosi gitu ya, itu baru beda. Berarti balik lagi pembawaan diri aja sih sebenarnya. Cuman bukan pembawaan diri, kayak orang-orang tuh orang internasional yang gue lihat ya. Mereka Hmm. itu ngomong mereka lebih mending ngomong fuck you daripada ngetot lo. Tau nggak kenapa? Yang gue lihat ya. Kenapa? Karena mereka ngerasa kalau ngomong fuck you itu lebih keren anjing. Lebih kelas gitu ya, lebih Lebih kelas berkelas ya gitu. fuck you atau enggak fuck off, like that Hmm. gitu. Tapi kalau ngomong ngentot lu gini-gini, mereka apaan sih kampung kembar, padahal artinya sama. Arti sama, cuman 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 mereka kampungan. kalau iya, cuman kalau gue lihat ya, mereka itu cuman apa ya, gara-gara terikut dengan budaya luar Hmm. gitu. Kalau gue kan gue pas TK, sampai SD kelas 1 itu di sekolah Cambridge. Semarang, Cambridge School. anjing Iya di Semarang. Cambridge. Tapi Cambridge Gue susah Cambridge. tau, Emang susah tapi makanya gue susah pindah. banget. Itu gue di Cambridge School itu gue dapet pelajaran bahasa Mandarin. Lalu di Gak, Jerman, pas di Jerman School dapet bahasa Jerman. bukan di Jerman school, gue di Binus dapat. Oh di Binus. Binus gue dapat itu Gue sesuai dapet. siang nih, paling gak ada paling gak. Nah, gue dapet Mandarin pas TK. Jadi gue kayak bahasa gue tuh dulu pas TK kayak bahasa Inggris, bahasa Mandarin gue pas TK. Terus gue SD kelas 1 masih di situ. SD kelas 2 gue dicoba dipindah sama orang tua gue gitu kan ke sekolah Masih swasta Semarang. di Semarang. Sekolah swasta Muslim. Nah, Buset. cuman kan Swasta ya. mengenal tapi swastanya tuh itu gue masuk sekolah Muslim gitu. Jadi gue pas di situ gue kira bakal banyakan yang lebih pakai bahasa Indonesia sekaligus gue belajar gitu kan. Nah ternyata pas gue masuk sekolah itu mungkin karena di daerah Jawa kali ya, dan bahasa yang kental untuk di anak-anaknya dipakai itu bahasa Jawa, bahasa daerahnya, ngerti gak sih lu? Ibaratnya lo di Bali kan anak-anaknya pasti pakai bahasa Bali kan kalau ngomong Iya. rata-rata. Nah gue pas di situ mereka ngomong bahasa Jawa, jadi gue di situ bahasa kedua gue bahasa Jawa. Nah
Cuman di situ gue akhirnya belajar bahasa Jawa tapi yang kasar-kasar. Gue bawa ke rumah, kan kalau Iya. Jawa ada yang halus, ada gitu-gitu kan. Tapi gue yang kasar. Gue Pokoknya bawa ke gue lupa rumah, ada tiga tipe bahasa Jawa ya, tapi gue lupa gitu ya. Semua namanya. Bali juga gitu kok. Setahu gue kayak bahasa daerah tuh ada yang halus, Pokoknya kasar gitu. ada tiga. Pokoknya yang satu itu kalau lo ngomong lagi ngomong sama temen lo, kedua kalau Hmm, lagi ngomong sama orang lebih tua, ketiga sama orang ya. tua Hmm. gitu. Pokoknya salah satunya ada namanya kromo gitu. Lupa gue. Ya, kan di situ gue bawa tuh bahasa ke rumah. Ya orang tua gue marah lah karena gue pakai bahasa kasar gitu kan. Bahasa kasarnya apa? Terus gue ya bahasa Jawa lupa gue pas SD kelas 2. Janco gitu. Asu. Ya itu gue enggak sih, yang ke situ enggak sih. Cuman Hmm. gue lupa gitu gue ngomong apa. Terus kelas 3 gue pindah lagi, kelas 3. Kelas 3 sampai kelas 6 gue di sekolah, dia Turkish school gitu. Di Semarang ada Turkish tuh. Iya. Jadi gue belajar bahasa Turki. Pas Buset. iya kelas 3 ke kelas 6 gue belajar bahasa Turki. Cuman itu masih di situ banyak Indo. Di situ masih banyak Indo juga. Masih banyak Indo. Tapi ada bulenya juga. Bulenya ada. Rata-rata ya dari Turki langsung, kalau Tapi enggak dari Australia. mereka bisa bahasa Indo. Bisa dong harusnya. Iya nggak sih? Oh, banyak yang nggak bisa, Pak, tapi ya udah terus di situ. Nah, nih ya. Di situ kan gue akhirnya ketemu orang-orang Indo dan sekolah swastanya agak lebih tinggi daripada gue yang pas di sekolah muslim. Di situ gue ngomongnya pakai bahasa Indonesia tuh sehari-hari. Jadi gue belajar bahasa Indonesia di situ. Nah, terus di situ juga banyak yang bule-bule nggak bisa bahasa Indonesia. Cuman ya balik lagi lo kenal anak zaman sekarang ya pasti diajarinnya nggak bener gitu. Ya udah di situ ada cewek ini gue lupa namanya siapa. Dia dari Australia, diajarin ngomong nggak bener parah banget ya. Iya, gua kayak gitu tuh Biasa gitu. sering. Gua waktu awal Iya. pindah ke Bali kayak gitu juga. Kayak Iya. gua ngomong kan semuanya ngomong pakai bahasa Bali ya. Itu gua di apa sih diajarin. Pokoknya lu itu kalau gini-gini harus ngomongnya naskleng sih. Terus gua kayak Hmm. percaya aja kan kayak gua bilang kayak gitu aja. Baru tahu gua artinya. Terus gue SD tuh di Turkish school itu sampai lulus. Nah, pas gue SMP, gue kelas satunya di negeri. Itu di pelosok karena kerjaan bokap Hmm. di daerah. Buat yang tahu buat ini di daerah Banten. Gue Hmm. spesifik lagi di Serang, itu ada namanya Labuan yang waktu itu kena Serang itu sanan lagi kan? ya yang hampir ke arah Cilegon lah. Iya. Bener-bener pelosok bet. Itu gue setahun di situ. Nah, Kelas berapa tuh? Kelas 7. kelas 1 SMP. Iya. Iya. Di situ gue di situ ngomongnya udah pakai gue lu. Enggak pakai aku kamu gue masih pakai aku kamu. Belum pernah pakai gue lu. Di situ Terus gue diajarin di situ negeri tuh. negeri. Terus dan negeri pelosok. Jadi anak-anaknya bukan yang kayak di Jakarta, ngerti gak sih lo? Kalau Jakarta kan Hmm. mau negeri yang kelas paling bawah masih ada ininya lah gitu kan. Terus kalau misalkan di pelosok, bukan di daerah sana dong ya, mungkin kalau di daerah manapun kalau misalkan kita ngebahas sekolah pelosok, mungkin orang udah nganggapnya kayak wah jamet nih gitu-gitu kan. Orang-orang katanya gitu tuh. Cuman, Iya. cuman gue pas selama sekolah di tempat pelosok gitu ya, itu kan kayak nggak semua bisa diartiin jamet loh. Maksud gue itu tergantung orangnya gimana, ngerti nggak sih? Iya, Di Jakarta pun banyak kan jamet. Berarti kan ibaratnya itu banyak. tergantung cara mainnya aja gitu. Iya, bukan ya cara lu ngebawa diri lu, how you bring yourself out there gitu. Itu gue SMP tuh di situ tuh di pelosok. Terus pindah gue. Ke Tapi di situ Jakarta. gue sudah. Gue kelas 2 kelas 3 di Jakarta. Jakarta Di sekolah Pusat nggak sih di lu? Jakarta Pusat, salah satu sekolah terbagus di Jakarta. Hmm. SMP 1. Gue sebut nih namanya nih SMP 1 karena itu gue Ini lo belajar masih bahasa. alim lah ya? Masih alim ya? Itu gue pas SMP kelas itu udah sempet ngerokok. Cuman stop. Kayak buat iseng-iseng doang nggak sih kayak kalau gitu mah? Enggak. Gue ngerokok gue tiap hari gitu. Jadi gue Oh, ngerokok. oke. Cuman karena gue bilang kan gue sempat jadi ketua OSIS. Gue Hmm. ketahuan sama anggota-anggota gue, terus gue di situ ngerasa gue nggak ngerti nggak sih lu kan OSIS kan sesuatu yang wow gitu ya. Yang berarti kayak lu apa sih pandangan Tapi gue anak. kalau misalnya kayak osis gitu ya, gue itu kayak orang-orang mikirnya kayak penting gitu ngerti gak sih lo? Tapi kalau Hmm. gue kayak
For me ya, it's not important gitu buat gue. Hmm. Tapi gue pernah dipilih jadi calon ketua OSIS. Hmm. Cuman gue kayak anjing, gue ngapain ya? Gue nggak tahu kerjanya OSIS gimana lagi. Gue juga nggak tahu tuh, gue cuman kayak ikut karena berorganisasi aja. Terus pokoknya kelas 2 gue di Jakarta sampai kelas 3 di sekolah di Jakarta tuh negeri SMP 1. Itu segala jenis kalangan ada deh, dan apa ya, kan gue balik lagi, gue adalah tipikal orang yang gue nggak suka jadi terkenal, tapi gue lebih suka punya banyak teman, dan alhamdulillahnya gue punya banyak teman juga gitu. Enggak sih, pas SMP teman gue nggak sebanyak itu, maksudnya kenal iya, cuman bukan yang teman dekat, ngerti nggak sih? Yang deket cuman beberapa doang tuh, dan itu yang gue sayang banget. Dan teman-teman dekat gue juga yang dari segala kalangan bisa gitu loh. Terus ya SMP kelas 3 gue pertama kali SMP kelas 1 gue pertama kali punya sahabat. Satu orang itu semua sekarang udah lost kontak dari pas gue pindah. Namanya Daniel, gue ingat. Jadi kalau mungkin nanti ada orang yang nonton Daniel, mungkin pernah temenan nama Raja gitu, pernah berantem juga gitu. Terus SMA gue kelas 1-nya di Bali. Sekolah negeri, cuman apa ya, sekolah. Perlu disebut nggak namanya? Boleh disebut. Semansa, asik. Kayaknya itu Semansa itu kayak sekolah paling terkenal di Bali nggak sih? Bisa dibilang kayak gitu lah. Kayak top berapa gitu nggak sih? Dia kata orang-orang gitu, maksud gue apa ya? Ibaratnya di Jakarta kan sekolah pentolan, sekolah unggulan. Karena beberapa dari temen gue ya, di kelas gue yang pas di high school Bali ini, mereka lulus dari SMP langsung ke Semansa. Sama kakak kelas gue juga baik banget lah. Banyak orang-orang teman-teman di kelas tuh pas gue di Semansa, gue ngeliat mereka tuh kayak Karaja juga kayak apaan sih lah, aneh orang, setiap gue nongkrong di luar malu biasa-biasa aja, ngerti gak sih? Banyak kayak penjilat. Nanti disensor ya, kayak siapa lagi ya? Setiap gue ketemu kayak mereka tuh yang kayak jadi awkward gitu ketemu gue, ngerti gak sih? Maksud gue kayak ya orang kita udah sering kenal dulu, orang udah pernah ke klub bareng, udah nongkrong, udah pernah mabok bareng. Iya, maksud gue kayak pas lo di sekolah lu kayak awkward aja, padahal gue orangnya santai. Terus gue di situ sampai kelas 2 semester transisi semester 1 ke semester 2. Gue dikeluarin. Nggak dikeluarin juga sih, kayak enggak, itu malah pilihan lu nggak mau sekolah berapa bulan. Gue di situ nggak sekolah 8 bulan. Ya 8-9 bulan lu nggak masuk. 6 bulan. Setahun gue nggak masuk. Setahun nggak masuk. Terus itu gue di situ dikeluarin, cuman ya namanya apa, ada namanya rapat dengan pihak sekolah, ya udah, jadi akhirnya pindah. Kalau misalnya lo tetap di sini lo dikeluarin, jadi gue disuruh buru-buru pindah. Gue pindah ke Jakarta. Masuk salah satu sekolah unggulan di Jakarta. Itu sekolah impian gue dari SMP. Itu salah satu sekolah impian gue dari SMP. SMA 6 ya? SMA 6. Gue tuh sebenarnya dari SMP itu bukan mau di SMA 6 sih. Tau gak? Gue tuh pengennya di SMA 3 sebenarnya. Wah, gue juga 3 impian gue. Karena waktu itu bokap gue pernah bilang kayak pas gue tes di 3 itu bangku ada 2 dan yang tes banyak. Nah, gue peringkat ke 4. Bangku 3 tapi gue peringkat ke 4. Buset. Nah, gue itu pas kenapa pas gue SMP sekitar SMP kelas berapa ya? Kelas 7 gitu. Kelas 7 kelas 8. Di situ kan pokoknya kalau di keluarga gue itu lo misalnya lo itu harus sudah mempersiapkan semua masa depan lo itu secepat mungkin gitu. Misalnya lo baru kelas 7, lo udah harus mikir lo SMA udah mau di mana nih. Walaupun masih lama gitu. Misalnya lo masih kelas 11, lu udah harus tahu nih lu mau kuliahnya mau ngambil di mana, jurusan apa segala macem gitu kan. Nah, pas kelas 7 gue bilang gue pengen SMA di mana ya. Bingung juga. Terus kata bokap di SMA 3 aja, karena pada situ gue lagi suka basket kan. Lagi suka basket. SMA 3 emang bagus basket. Nah, iya, habis itu bokap gue bilang kayak, "Oh, kamu di SMA 3 aja." Terus gue bilang kenapa gitu. SMA 3 terkenal sama basketnya gitu. Ceweknya cantik juga. Iya. Gue tahu tuh. Terus kebanyakan artis juga lulusannya dari SMA 3 kan. Faris RM gitu segala macem. Karena gimana ya, gue bilang tuh
kan ibaratnya dari zaman dulu tuh kalau nama sekolah impian pasti sekolah-sekolah orang-orang yang atas ya. Jadi banyak nih gitu. Terus itu gue pas di SMA 6, jadi gue pas sempat nyoba tes di SMA 3, nggak keterima gue karena nggak lewat tesnya kan. Terus gue masuk SMA 6 itu bangku ada satu. Pihak Di SMA SMA 6-nya 6. hubungin gue gila ya. Jadi gue nggak minta hubungin SMA 6. SMA 6-nya ngontak gue. Raja ada bangku 101 set. Gue kayak, lo ngapain ngontak gue gitu. Mungkin gara-gara dilempar dari SMA 3 gak sih? Kayak, oh ini ada anak sisa nih dari. Soalnya emang Tapi bisa sih kayak gitu. Nyokap gue sering ke SMA 6 kan buat nyari informasi. Mungkin karena. Tapi kan nih, kan email lu nyangkut di handphone gue ya. Emang iya? Iya, seriusan email lu itu nyangkut di handphone gue kan. Nah, bisa setiap saat gue dapet notification dari email lu Binus University. Ya itu gue pernah dapat. Banyak aja itu beasiswa baik banget tapi gue diemin aja males. Ambil Gak tertarik gue. Jadi. Nah lanjut cerita, gue di SMA 6 itu, gue udah keren dah. Udah masuk SMA 6. Waduh sekolah impian Jakarta. Lo kalau udah pakai batik merah, batik pink gitu, batik pink apa merah ya? Pink. Tapi nggak pink banget, pink merah gitu lah pokoknya. Lo udah pakai batik itu udah keren dah, wah. Lo keren banget. Gue nggak bohong. Pokoknya kalau misalnya lo udah sekolah di nama ibaratnya nama ternama di tempatnya di Jakarta misalnya gitu, terus lo keluar lo ditanya, misalnya SMA 6 nih. Jangankan ditanya cuy, lo cuma dilihat dari baju lo orang udah kayak. Iya, enggak, tapi kalau misalnya lo lagi di klub nggak mungkin lo pakai seragam dong. Oh iya. Kan ditanya nih, anak mana lu gitu. Anak mana lu? SMA 6 anjing, itu langsung kayak. Bilangnya biasanya nggak 6. Apa? Bilangnya gor. Oh ya gor. Kalau nggak gor di 6, gue di 6. 6 Jakarta Selatan. Iya, di keren lu. Pasti gitu orang-orang kayak. Cuman ya gue itu cuma 5 hari. 5 hari gue. Nah, itu lo langsung pindah ke ini Muhammadiyah. Terus ya udah endingnya gue harus pulang dong karena mau sampai kapan gue kabur kan. Terus ya udah at one point gue dimasukin ke, karena mungkin state-nya anak bermasalah ya. Bukan sih, nggak tahu sih ya. Mungkin karena negeri udah tutup juga pendaftaran, gue masuk ke Muhammadiyah. Gitu. Terus di Muhammadiyah gue juga hampir dikeluarin karena nggak pernah sekolah. Cuman di situ gue harus ngafalin bacaan surat Muhammadiyah sama baca buku Nabi Muhammad itu 400 halaman. Harus gue ringkas. Tapi ringkasnya bukan ketik. Jadi lu nggak bisa kopas. Lu tulis tangan aja. Jadi gue inget anjing. Itu pun gue pas lagi nulis buku itu gue nggak bisa. Ini nih. Lu tau gak sih dari tadi kita ngomongin ini doang ya? Udah 45 menit, hampir sejam. Anjing. Terus pokoknya pas di situ, kan gue di rumah temen gue, di rumah cewek. Gue di rumahnya ceweknya Bang Lu. Jadi kan gue nginep tuh. Terus ya udah gue bawa buku. Tapi gue ke klub gitu, gue ke Haci, gue ke Beer Garden, gue ke mana lagi tuh. Ke tempat-tempat kayak gue bawa buku Nabi Muhammad. Gue sambil baca, gue sambil ini ngerti gak sih? Anjing. Buku Nabi ke tempat minum. Mas gue kan setidaknya gue menyelesaikan utama gue gitu. Maksud gue tinggalin kan nggak dikeluarin dong gue ntar lagi. Terus ya udah endingnya gue masuk ke Fakultas Hukum. Tapi emang hukum gue dari dulu mau sih. Nah tapi omong-omong tentang perbedaan negeri dan itu semua gitu, kan beda banget ya. Cuman banyak orang, gue tuh kadang mikir beruntungnya gue pernah ngelewatin sekolah-sekolah itu. Jadi berarti apa? Kan banyak orang yang takut nih anaknya pas SMA negeri. Takutnya karena kan negeri lebih bebas kan. Tapi gue gak pernah negeri sebelumnya. Gue justru pengen banget kalau di negeri kan. Cuma jadi waktu itu gue lagi makan gue inget banget gue lagi makan di nasi Padang. Kalau gak salah ada lu juga. Ada lu, bokap gue sama kakak gue yang paling besar, Mas Fatih. Oh iya ingat. Terus gue ngomong kan, aduh kayak gue pengen SMA di negeri aja deh gitu. Oh iya, terus gue ngomong, oh iya itu, terus gue ngomong kan, ya udah Tan di Jakarta Selatan aja biar sama gue ngomong gitu kan. Iya, nah abis itu si Mas Fatih bilang, pokoknya kalau lo nggak tahu kakak gue yang paling besar ya, kakak gue paling besar itu tipikal orang yang kayak, yang apa ya, yang tegas, ngerti gak sih lo? Kakak gue selalu bilang kayak gini, kalau gue bilang gue mau sekolah di sekolah negeri, kakak gue selalu bilang kayak gini, lo punya duit kan?
bokap lu punya duit kan? Gue bilang punya gitu. Ya sekolah di tempat internasional kalau nggak swasta, jangan di negeri gitu. Buset anjing. Pokoknya itu yang selalu dikeluarin sama kata-kata Tapi itu kakak poin gue. itu ada bener. Poin itu ada benernya. Cuma menurut gue Iya, apa ya? Pengalaman. iya. Sekolah di Maksudnya negeri gue, beda. maksudnya gue juga pengen nyari pengalaman ya kan, cuma kayak Ya. anjing gak kesempatan Hmm. gitu. Cuman apa ya? Kan banyak tuh, misalkan gue aja ya, gue punya kakak sepupu nih, bukan kakak sepupu, sepupu anjing, sepupu gue nih, dia mau SMA bentar lagi, gue sampai panik tuh, padahal itu hidup dia ya. Dan Hmm. ini kita tuh cucu-cucu yang besar nih, udah pada gede-gede, yang cowok-cowok, sampai mikir, kita bertiga nih udah gede ya, kita kayak, dia SMA di mana ya, kalau masuk swasta begini, ntar Siapa? Hmm. cari gitu. Hmm. Kalau masuk negeri, waduh, pergaulan negeri orang kayak pasti fix diincar, terus di itu ntar tahu-tahu skandal kesebar atau gimana, kan gue ngeri juga ya gitu. Emang dia mau Sebagai gue, sekolah mau negeri? dia bingung mau sekolah di mana. Tapi Dan kayak yang gue mungkin, saranin ya, nih yang gue saran kalau tapi misalnya sorry gue potong ya. Gue baru dapat kabar dia mau dimasukin ke sekolah asrama putri, jadi khusus cewek doang, di ah, Bandung, sekolah seni. bagus dong. Ya, Tapi yang gue bisa saranin ya, terasa pengalaman ini gak sih? Tapi dia punya pengalaman di asrama sih setidaknya. enggak, tapi dia pernah mengalami sekolah di negeri nggak? Gak pernah sih. Nah makanya itu kayak lo kalau misalnya kalau yang gue bisa apa yang ibaratnya yang gue pelajarin sendiri gitu, kayak lo kalau misalnya nggak punya pengalaman sekolah di negeri, terus pas SMA lo apa namanya Negeri, pindah ke negeri, itu cuma ada kaget. kaget, cuma ada dua kemungkinan, lo selamat atau enggak lo nggak selamat, ngerti gak sih lo? Ya, iya. Selamat dalam arti kayak di lingkungannya ya, pasti lo akan kaget, akan jadi pola hidup lo akan berubah 100%, 180 derajat gitu. Pilihannya tuh gini sih, antara lu jadi king and queen in the school, atau lu jadi anak no life di sekolah, ngerti nggak lu? Jadi anak No yang paling apa? beda di, kayak kayak beda Iya, beda banget. Makanya gue beruntungnya gue apa ya? lu Gue udah pernah mencapai sekolah di negeri kan, maksudnya jadi kayak lo pindah gue lagi ke sekolah negeri lagi kayak ya udah. internasional udah gitu. Maksud gue, jadi pas SMA gue masuk negeri pun gue nggak ada yang kayak kaget-kaget juga, ngerti nggak sih? Karena gue SMP-nya pernah negeri. Terus kalau misalnya gue secara, kan balik lagi itu kan akhirnya berpengaruh ke cara lo bergaul di luar gitu. Hmm. Nah, jadi gue kalau bergaul nih, gue enak pak, gue bisa anjir, gue sama siapa aja masuk, ngerti nggak sih? Kan biasanya ada Kalau beberapa orang tuh misalnya pas lagi main kemana anak ini biasanya agak pendiam dikit gitu kan, iya, sama ini pendiam dikit. Kalau gue enggak sih, kayak gue tuh all out banget, jadi anaknya kayak, woi bro gitu. Karena apa? Kalau di negeri lo tuh diajarin solid sama apa ya, kayak berkawan sama semua orang, ngerti nggak sih? Di negeri, iya. kalau di swasta kan kayaknya enggak gitu kan. Swasta tuh biasanya ada Iya nih. Di swasta emang jarang, tapi pas gue pindah ke Bali, swasta kan high scope itu swasta ya. Cuman lu tau lah lingkungan gue kan. Pas gue di high scope, gue bisa bilang eh sama aja kayak sekolah negeri, lingkungan gue di luar sekolah ya. Karena emang teman-teman kelas gue, pokoknya teman seangkatan gue itu semuanya mereka memiliki lifestyle kayak sekolah di sekolah negeri gitu. Jadi itu yang tadi lu bilang, gue belajar solid, you know. Walaupun kita celah-celahan lagi ngumpul celah-celahan itu, lu tau lah celah-celahan kita kayak gimana ya. Iya, iya. Yang orang biasa nganggapnya nggak lucu tapi menurut kita lucu kayak gitu. Hmm. Kayak gitulah gitu. Tapi emang di sekolah dimanapun itu emang pasti pembelajaran banyak sih, kan sih. Makanya Iya. bahkan ya, gue masih SMA gini gue udah mikir, antar gue kalau punya anak gimana ya, di sekolah mana ya, aduh kalau SMA Tapi ntar kayak masuk gue negeri. kalau punya anak, gue bakal sekolah ini di international school sih kalau gue. Oh, Kalau gue ya dalam satu sisi international kalau school. kita pengen serahin ke anak, dia nggak tahu, ntar dia salah pilih. Sedangkan Iya. kita sebagai orang tua yang nggak tahu, takutnya malah kita menyesali keputusan yang kita ambil, ngerti ya sih? Tapi kan Tapi gue akhirnya tuh berpikir kayak udahlah santai aja, nanti ya tinggal gimana kita ngebentuk karakter anak gue gitu. Dan gue iya. tadi sampai mikir, kan tadi barusan gue sempet tuh jalan-jalan muter komplek, gue bilang gue ambil sebentar, gue kalau punya anak nih, anak gue dari kecil gue kasih sex education. Kalau Nggak gue dari ya, kecil banget sih, gue semenjak dia dari masuk SMP, kelas gue 4 kelas 4 ke atas gue bakal ngajarin dia sex education. hmm. Jadi gue bilang sex education gini gini gini. Pokoknya gue jelasin lah secara sainsnya ya.
secara halus dulu lah. Secara halus nggak mungkin lah nanti kalau Karena misalnya kalau lu gue jelasin ini. sex education ke anak masih muda terlalu kecil ya, gue ngerasanya kayak kecepatan ya. Mending pas mulai masuk SMP tuh gue jelasin, ya kan? Gitu. Itu secara sex education. Kalau misalkan cara bergaul dan cara berteman, kayaknya gue sih berharapnya gue kalau punya anak nanti supaya deket sih, kayak deket aja gitu. Jadi kalau Iya, misalkan tadi gue baru mau ngomong itu pokoknya. kalau Gue misalkan dari dia punya teman, gue pengen deket sama teman-temannya juga, ngerti gak sih lu? Kalau iya. lu deket sama anak lu pasti bisa deket sama teman-teman anak lu. Itu sih. Cuman jangan harus kepercayaannya juga. Jadi kayak saling percaya, saling trust aja gitu. Kalau Iya, gue, tapi kalau gue kayak misalnya gue deket sama anak gue nih, gue pokoknya akan usahain dari dia lahir sampai dia sampai nggak tahu gue duluan atau dia yang mati gitu. Gue pengen deket sama anak-anak gue gitu, sama anak gue lah pokoknya. Jadi setiap main misalnya tiba-tiba gue tahu anak gue udah ngerokok di umur let's say 14 15 gitu lah. Gitu kan. Sama temen-temennya minum gitu. Gue bakal ngajak temen-temennya. Kayak lo kalau mau minum depan gue gitu. Kayak gitu. Jadi ibaratnya gue tahu tapi nggak lo larang gitu. Hah? Lo larang nggak? Gue bakal larang, gue bakal ngelakuin apa yang nyokap sama bokap gue lakuin. Lo ngerokok nih. Lo misalnya anak gue ketahuan ngerokok gitu. Yang pertama kali akan gue bilang tau gak apa? Gue bakal dibeliin dia 1 slop suruh habisin depan mata gue. Ngerusak Gitu. itu. Karena ibaratnya kayak lo kalau mau ngerokok emang. Sorry, gue potong dikit. Jadi orang tua tuh nggak gampang loh menurut gue. Emang gak gampang. Gak salah anjir. Kalau lo ngelakuin Iya. A, anaknya B. Lo ngelakuin B, anaknya jadi A. Ngerti gak sih lo? Iya. Emang balik lagi harus pinter-pinter aja gak sih? Atur strategi. Menghadapi anak, menumbuhkan seorang anak. Gitu. Karena kalau lo terlalu manjain, ntar manja. Kalau lo terlalu ini kasihan juga, ngerti gak sih? Tapi yang gue kasih itu sebenarnya bokap gue. Bokap gue harus ngurusin gue sama ngurusin kerjaan. Lu tahu kerjaan bokap gue kan setiap hari meeting gitu. Gue Anjir. juga gak tau bokapnya kemana. Waduh. Bokap lu kan ada 3 kan? Iya, boboiboy. Tapi lu enak bokap lu ada 3. Shift-shiftan. Waduh. Shift-shiftan. Ada yang di belakang, ada yang depan, ada yang di bawah. Oh, waduh. Tapi bokap gue pada bolos kerja anjing, kagak pernah kelihatan tiap hari. Hilang. Diculik Petrus. Wadaw. Petrus. Terus. Tadi kita sampai mana sih anjing? Orang tua. Tapi gimana ya, tapi kalau lu punya anak cowok, itu masih menurut lu lebih agak lega dikit gak sih? Iya, tapi kalau lu punya anak cewek lu pasti akan jadi overprotective. Pas anjing was-was banget. Apalagi tapi gue kemarin sempat nonton podcast di YouTube gitu ya. Di situ dijelasin, biasanya tuh anak-anak masuk pesantren tuh bukan karena kelakuan anaknya nakal, tapi biasanya dari kelakuan orang tuanya. Akhirnya orang tuanya saking takut dan was-wasnya anaknya dimasukin pesantren, ngerti gak sih? Tapi gue gak bakal jadi kayak gitu sih. Tapi gue tahu kenapa kayak gue baru sadar kenapa lo kalau lo jadi orang tua, lo punya anak perempuan, lo akan was-was gitu. Gini. Kan bokap nyokap gue nggak punya anak perempuan kan, tapi punya keponakan perempuan banyak banget kan. Waktu itu nyokap sama bokap ngomong sama gue anakin sama Mas Fatih gitu, disuruh kayak pokoknya coba kalian jagain nanti gue sensor aja lah namanya, jagain. Ya maksud gue apa lo? Alah bacot. Pokoknya gitu lah kayak. Jujur ya. Gue masih mulai gitu. Itu gue pas SMA kelas 2 kan pertama kali gue ketemu dia. Gue itu kayak sempat merasakan kayak. Terus gue kayak oh ya udah. Cuman kayak ya udah aja. Makanya pas ingat gak pas gue udah kan lu waktu ulang tahun bokap gue katanya pengen bonding. Itu yang gue inget banget tuh anjing parah banget. Jadi pas lagi kan keluarga besar dia cuy, rame banget. Ada gue tapi di situ. Jadi gue udah menjadi bagian keluarga. Asik. Udah keluarga besar kan. Terus berenang bareng ya kan. Gue berenang bareng itu seru sih. Berenang bareng tapi gue gak pernah. Gue cuma duduk ngobrol. Orang lu aja takut berenang. Gak bisa berenang. Nah terus ya anyways kayak
pokoknya bokap nyokap gue suruh gue kayak ngejagain suruh gue pokoknya gue sama kakak gue suruh ngejagain karena berarti perempuan gitu, dan kayak dia kuliah dan pergaulannya pasti kayak minum, ngerti ngerti gak sih lo kayak gitu, terus disuruh ngejagain, malah gue disuruh ngajakin dia minum. Wah, boleh itu. Ih, Maksud ih, gue jangan lupa ajak gue. emang kenapa kalau ajak lo? Ya gue pengen ikut lah minum alkohol, gue suka. Ini nanti kalau Iya. misal udah kobam gitu, nanti lu malah Ya, enak dong mabuk. Enggak lah, gue nggak kayak gitu ya. Sejak kapan gue kayak gitu? Di mana-mana pijetin cewek. aku dong. Lu dari dulu kan tahu gue mana pernah meluk cewek kayak gitu aja. Cewek yang datang ke gue kan. Alah, Kayak kalau pas lu di nggak Bali. sadar, kalau lu nggak sadar. Ya kan gue dari dulu nggak sadar orangnya dari dulu. Emang nggak inget dong. Itu kan lo tahu bukan gue. Yang pas di Jakarta, yang pas di mobil, yang lo di situ ngeliatin gue. Oh iya, aduh, aduh itu ada, aduh tidak, gue malas banget aja gitu ngeliatnya. Gue udah mabok banget, lu malah ngerangkul-rangkul anjing kau. Gue nggak ngerangkul ya, maksud gue Alah, dikira gue nggak ngeliat, gue lagi tiduran gini. sorry, gue jelasin. Enggak, lu lihat, lu dengerin dulu dari perspektif gue kayak gini kan. Gue ngerangkul, Tiba-tiba lu gue gitu, ngerangkul. udah sini aja, tas, tiba-tiba tangan lu gini. Kagak ya. Gue jelasin Anjing. dulu, gue jelasin. Emang gue rangkul, tapi kan gue nggak ada tujuan apapun dong. Maksud gue, pas gue ngerangkul itu kan gara-gara emang posisi lagi pada fakta semua kan. Lagi fakta semua tuh kan. Nah, lo inget gak pas di mobil gue nggak ada, gue diem doang gitu, cuek. Terus sampai pas kita keluar dari apartemen, terus dia Boleh kita sebutin gak sih namanya? jangan. Nanti ribut lagi ya. Enggak sih, orang udah putus. Iya, udah putus. Jangan nongkrong lagi. Wadaw. Terus pas di situ, sini kan nama penyanyi. Iya, segitulah. Pas di polisi tidur disebut lagi. Pas di polisi tidur kan dia kayak plek gitu kan. Gue kayak sudah, ya udah sini sandaran aja. Terus dia sandaran di sini gue dong. Terus gue kayak gak enak. Soalnya lo ngerti gak sih kalau sandaran ada orang gini tapi kayak tangan lu pegel gitu. Jadi gue kayak gini gitu. Ya udah tapi gue gininya bukan yang gini. Gue gininya ke arah lu kan. Nah, terus kayak gue kayak anjing apaan sih? Malah orang yang depan gue juga kayak romantis sebelah gue juga, gue kayak sendiri gitu kayak. Tapi yang di depan what the fuck? Tapi yang di depan lo. Iya, yang depan enggak, awalnya yang duluan gue. Orang gue sempet ngeliatin lu kok. Terus lu ngeliat ke arah gue. Orang gue malu kan? Itu gue pas lagi. Terus ada satu kejadian di mana setelah beberapa menit kemudian yang tadi Raja bilang itu, tiba-tiba si anjing nangis. Tapi itu bukan karena gue. Karena gue. Gue awalnya kira gara-gara dia karena gue tidur. Orang di situ sempat panik, gue kenapa? Gue langsung lepas tangan, kenapa gitu. Terus yang di depan kan ada cowok sama cewek ya. Di belakangnya juga, kamu kenapa gitu kan. Terus kayak gue kayak, dia kenapa? Gue nggak tahu. Terus gue kayak, lo kenapa harus turun gitu. Biasanya dia klarifikasi ke gue. Dia ngechat gue panjang tuh di IG. Dia kayak, jadi background ini aja bla bla bla. Ya pokoknya dia ada trauma masa lalu lah gitu. Terus dia pengen mencoba. Jadi masa lalunya tuh cowoknya suka selingkuh banget gitu kan. Terus dia pengen nyoba selingkuh gitu. Bangsat najis lagi. Ngapain orang mau nyoba selingkuh? Dia bilang gue pengen nyoba selingkuh tapi gue menyesal. Punchline banget. Dia bilang dia nyesel ya. Parah, ini gue kayak kaget pas dikejauhin. Terus di situ Raja dijadiin bahan cobaan. Bahan cobaan aja. Anjing. Itu dia gue ingat dia pakai baju tuh, dia pakai apa sih? Yang kayak baju hitam gitu. Gue ingat baju hitam. Tali yang kayak tali gitu kan, tali. Terus bajunya yang cuma sedada. Terus ya dada tapi lebih dikit. Ke arah perut. Tank top lah. Tank top gitu. Ada gambar naga warna merahnya. Gue ingat. Masa gue nggak inget sih? Gue ingat dia pakai ada gambar. Terus kayak rok yang agak pendek gitu. Rok apa celana pendek ya? Rok pendek. Lu ini Raja itu selalu memperhatikan lingkungannya, kayak lu pakai baju apa ini. Raja itu yang paling, bahkan orang nggak pakai BH aja bilang lu nggak pakai BH.
Kagak Nggak lah, pakai gue nggak celana bilang ke dalam. orangnya lah. Gue nggak bilang ke orangnya, gue bisik-bisik ke lu ya. Enggak. Anjing. Tapi itu sih, itu pelajaran banget sih. Maksud gue akhirnya pas ketemu cewek yang emang lulusan negeri, bisa. Pas ketemu cewek yang lulusan internasional, bisa. Terus ketemu lulusan cewek swasta, bisa. Negeri contohnya Gue negeri nggak bisa yang sih. Gue negeri nggak yang bisa. pas itulah, yang pas ultah abang lu yang paling gue inget sih. Yang paling Hah? gue inget ya, ultah abang lu. Waduh, kok paginya begitu? Oh, oh, Kan yang gue lo kira cantik awal tiba-tiba zong. nggak bilang zong sih, maksud gue kayak ya udah aja. Ibaratnya kan momen, gue menghargai momen kan, dan di situ Enggak, lo dan tidak gue menghargai momen itu. nggak, maksud gue menghargai situasi, dan di situ situasinya gue sama si Salah, doi lo cewek. emang buta. Kagak nggak, kan malam ya, gue Gelap. menghargai situasi. Dia pengen ngobrol sama gue, pengen ketemu gue, ya udah gue temenin. Cuman pas paginya anak-anak pada sadar kan, di situ gue masih baik hati loh. Oh, lo mau pulang gitu, gue anterin yuk. Gue sampai di situ kan, pas yang inget gak gue nungguin dia naik mobil. Tapi anak-anak dua teman gue, jangan bego aja, cacat ya, gue tarik gue dibawa kabur ke Cibubur, gue inget banget itu. Terus gue kayak kasihan ya, gue ngeliat WhatsApp tuh dia bener ngechat gue nanyain gara-gara ini, kok lo ninggalin gue gitu. Gue kayak aduh, gue kan bersalah, tapi gue kayak gimana gitu sih. Nah tapi malamnya gue ketemu sama anak Cibubur. Dia gue nggak tahu, dia kan baik tuh, swasta yang kan negeri-negeri nih, yang bergaul sama negeri. Lab Dia gue school. bisa Anak lab school. lupa gue anak mana dia. Siapa sih? Nih gue ngomongnya agak bawain dikit, takutnya kan mulut bisa kebaca kan ya. Iya, she's lab school kan kalau nggak salah. Nggak tahu gue, Bukan sih. lupa. Indri Sekarang lab school, Indri yang BTW dia udah nggak follow-followan sama gue loh. anjing. Waktu itu kan kita masih deket kan pas di Bali 2021 awal, sampai pernah. Terus tadi dia nggak follow gue lagi. Terus satu momen kita callan lagi, tapi kita nggak follow lagi, tapi kita chatan sama callan. Terus dia cerita, Sempat gue boleh bilang nggak sih sempat pacaran sama satu orang dia. oh iya tahu gue, itu kan gara-gara gue deketin. Iya. Anjing itu itu kayak berapa hari kenalan langsung pacaran ya. Cepet banget. Tapi pas dia callan sama gue dan chatan sama gue, padahal dia nggak follow gue, dia cerita, cowok gue yang unfollow lu aja, dia cemburu sama gue. Kayak apaan sama sih aja kayak gitu. Aca. Iya nggak sih? Aca lagi di Bali loh. Tahu gue kemarin si Indri cerita gue. Kenapa? Terus dia kayak, kira-kira Titan ketemu gak ya? Waduh, saya tidak tahu kalau misalnya ketemu ngapain itu, gue nggak tahu, gue nggak ada coba aja, coba kan lo udah lama nggak ketemu dia kan, mantan. Dia lo anggap mantan nggak? Hah? Dia lo anggap mantan nggak? Anjing pertanyaan gitu lagi. Gue aja sampai sekarang nggak tahu. Dia produk hasil negeri atau swasta? Swasta, cuman dia homeschooling dia homeschooling sih. Dia homeschooling cuman dia ada sifat negeri, swasta, dan internya. Sekarang ulang tahun dia tahu. Jam 12. Iya tahu. Gila. Tahu banget. Gila. Orang dia tadi yang bilang. Video call. Nggak apa, nggak usah dikat. Video call diangkat. Bilang halo, happy birthday gitu. Gue lagi recording gitu. Bilang aja recording lagu. Bilang halo dong ke mic gue gitu. Kita lihat. Diangkat gak? Ini gue lagi. Diangkat dong. Jangan ke gue nanti. Coba ke arah kamera dulu kali aja. Oh enggak, ini. Jangan pakai Instagram dia nggak pernah angkat. Wih, di lo punya aja kontaknya dia. Gue udah nggak. Emang punya dari dulu line. Kan, oh iya, gue juga punya lainnya sih. Kita lihat ya teman-teman, apakah dia angkat. Bilang aja happy birthday, wish you all the best. Semoga lu semakin bahagia dengan hidup lu. Semoga lu makin dewasa. Semoga kita tetap bisa berteman. Ketemu dong, udah lama gitu ya. Terus pas selesai, ya udah have a good night ya. Gue lagi sibuk, bye. Jangan gak? Dia nggak tahu sih anjing. Gue deg-degan juga deh. Oh iya. Diangkat. Paling lagi family time dia mah biasanya. Kalau lagi ulang tahun mah.
Oh iya, 12-16 di Bali kan. Yoi. Parah. Tapi biasanya Pokoknya beda-beda. buat Aca Septriasa. Gue gak tahu nih. Kagak, lu ntar lo ini enggak lo nit gitu. Yang bagian bagusnya nggak, bagian jeleknya iya loh. Enggak. Pas coba lu ucapin buat dia aja di YouTube ini, ucapin buat dia, ucapin. Tunggu. Gue agak susah nyebutin nama dia, nama panjangnya. Karena Aca baik banget. Buat Anastia, itu kan buat Anastasia Anastasia Arneta. Arneta Acha Septriasa. Gak ada Aca Septriasanya Oh anjing. enggak ada. Ngaku dia ini namanya. Pokoknya buat Aca happy birthday. Wish you all the best. Titan Itu. minta balikan katanya. Enggak anjing. Cari aja. Enggak. Tester. Tester anjing bangsat banget. Gue pernah lihat di TikTok kayak ada coba deketin cewek ini. Itu yang kayak gue suka sama lu, tapi gue mau jadi mantan lu boleh nggak? Gue kadang kepikiran gitu kecil loh. Kayak gue misalnya gue ketemu Kendall Jenner ya. Gue raja. Gue suka sama lu. Dia nggak bisa Boleh bahasa nggak? Indo. Ya, kira anggap aja anggap. Dia bisa bahasa Jawa tapi kayaknya. Bisa bahasa Jawa. Lu kira John Lennon. John Kemarin Lennon. Tapi berarti lu apa dong? Lu produk sekolah apa? Inter swasta ya? Tapi negeri juga sih. Karena lu bergaul sama Iya, negeri juga kan? kalau soal bergaulnya bisa bilang kayak kenegerian lah. Tapi kalau misalnya kalau kita soal we talk as in apa namanya tipe sekolah, ya internasional swasta gitu. Tapi tadi gue mau ngomong apa sih, gue lupa nih. Tapi sorry. Biasanya kan kalau di luar sana kan akhirnya dibagi-bagi kasta. Kalau di negeri kan biasanya menengah ke bawah, menengah ke atas. Itu di swasta, sorry. Di swasta tuh pergaulan di sekolah tuh gitu. Menengah ke bawah. Oh, kalau internasional lebih hancur lagi. Internasional tuh kayak yang gue alamin pas di BINUS ya. Kan biasanya murid kan yang kayak, wah gue habis dari sini kan gak sih lo? Buat flexing aja. Tapi orang tuanya anjing yang kayak gitu. Kemarin aku tuh liburan habis dari Jerman gitu. Gue pas dengerin kayak anjing bangsat. I don't give a fuck gitu kalau lo Gue mau juga kemana. kemarin ke Cibubur. Gue kemarin ke LA mau apa lo? Lenteng Agung. Cibubur tuh gak jelas tuh dia. Dia Bekasi iya. Jakarta Selatan iya. Ini iya. Labu pokoknya Cibubur. Kacau. Gitu. Tapi kalau gue tanya nih. Kalau di negeri kan biasanya pergaulannya kan biasanya tuh solid. Biasanya klop-klopan kan. Biasanya antara satu, kalau cowok biasanya satu tuh kalau di negeri. Kalau di mana tuh swasta? Kalau di negeri tuh pergaulannya biasanya satu. Di negeri ya pergaulannya satu. Di negeri tuh biasanya lebih ke bandel, nih geng bandel, geng hits, geng nerd. Di negeri gitu. Kalau swasta di high scope gue kayak cuman ada 2 kubu doang sih. Apaan? Geng bandel sama geng nerd. Tapi ada juga yang dari yang mereka ada di 2 tempat itu, ngerti gak sih lo? Kayak waktu gue di high scope Bali, ada 1 orang kita yang di geng bandel ada, yang di geng nerd ada. Gitu. Atau yang keempat. Tapi kayak di negeri bully-bullyan masih ada. Bully masih ada. Tapi yang parah-parah atau yang kayak ya normal? Bully itu menurut gue apa ya? Pasti tetap selalu ada sih. Berarti kan kalau cowok-cowok bully-buliannya kan biasanya kalau cowok tuh jarang ngebully sih, Pak. Tapi kalau misalnya di angkatannya nih ada yang perang ini biasanya dijadiin babu. Biasanya nggak bully kalau cowok. Gue awal kayak gitu kok pas di high scope Bali, lu tau lah. Kalau cewek itu biasanya ada bully-bulian tuh pernah parah. Kayak lu ngapain sih lu kemarin, dasar lu so cantik, lu ngapain? Ya lu perek lu gitu kan biasanya. Perek nih. Berantem. Iya, centil banget dia lu, terus jambak-jambakan anjing. Tapi gue pernah loh pas SMP gue karena kasus saya senang ngebully. Tapi bukan ngebully, gue bercanda-bercanda doang, emang bercanda-bercanda tiap hari, cuman orangnya sakit hati. Jadi fun fact soal bully. Kita beramai-ramai temen gue. Satu cewek ini tuh anak baru, dikatain lele lah, dikatain mukanya kayak ini, kayak gitu tuh. Cuman gue, pas di hari itu tuh kasusnya pecah aja gitu. Gue juga nggak ngerti, gue nggak terlibat padahal. Terus ya udah akhirnya kita dijemur terus dilatih 3 angkatan gitu kan.
Terus kita pakai baju batik, terus tengahnya kita ditempelin tulisan gitu, saya senang membuli. Itu rame banget yang kena kasus ini. Padahal maksud Anjing. gue itu nggak ngepost. Gue untuk kata-kata itu gue nggak nyampe ngatain kayak gitu sih. Ngerti nggak sih? Cuma kan biasanya orang kan nge-state-nya tuh disamaratakan, Iya, disamaratakan ngerti iya, nggak sih? iya. Harusnya adilnya aja gitu. Gue ngejeknya cuman kayak gue nggak ngejek sih, gue cuman kayak gue malah kadang main sama dia gitu, ngerti nggak sih? Paling cuma buat lucu-lucuan doang sih kalau kita tuh. Nah, cuman kan ada biasanya anak-anak yang emang rese, yang emang tujuan ngebully ya. Hmm. Ada, maksud gue seharusnya itu tuh pihak sekolah tuh lebih pinter aja gitu. Tapi kalau Jangan, orang-orang di sekolah gue itu, kalau misalnya gue ngatain mereka, mereka tahu kalau gitu lagi bercanda. Karena kalau misalnya gue serius banget, kayak mereka tahu gitu muka serius gue, muka cuman bercandanya biasanya atau kalau di tahu. negeri nih, nerdsnya tuh pasti bertindak. Nerd. Kalau ngebully dia sih lapor ke guru lah gitu-gitu. Oh, Iya. gue pernah tuh, gue nggak tahu ini bisa dibilang bully atau jahil ya. Gue ngejail Hmm. aja gitu, kayak dia lagi nulis pensilnya gue ambil gitu, ngerti gak sih lo kayak gitu-gitu. Kalau lo tau nggak jail-jailan anak negeri itu beda. Bangku Iya, lo nih bangku lo dikasih permen karet. iya, itu gue tahu. Kalau enggak nih pas lo lagi duduk pantat lo dibakar pakai korek. Iya. Nah, Enggak habis nih itu kalau enggak tahu-tahu pas lo lagi tidur ternyata celana lo dicipekin anak-anak. Pernah ya temen gue sepatunya dibakar, Jordannya dibakar ya. anjing Jordan. Tasnya dibakar tuh. Tasnya pas sepatunya ya? Oh, tasnya. Ya Tasnya tas lo dibakar ya? biasa. Sepatunya Tasnya dong. tasnya Jordan tuh bolong tuh. Terus sepatunya juga dibakar tuh. Terus sama anak-anak disiram Anjing. air parah. Nah, Nama habis itu anaknya anyway pas Mirza Pisana Johan, sekarang jadi anak UI. Dia juga teman gue anjing juga tuh UI. Mirza. Nah, terus anyway tadi gue pernah lanjut cerita anjing. Nah, habis itu Hmm. gue kan cuman kayak ngambil-ngambil, aduh goblok. Cuman ngambil-ngambil pensilnya dong kan. Tiba-tiba Hmm. gue dipanggil ke depan papan tulis gitu sama dia juga. Ya gue gara-gara capek, gue ngerangkul aja di dia dong, tas. Tau gak apa yang dia lakuin? Hmm. Dari kantongnya, dia nodong gue cutter. Sah. Gue Tapi keset. ditusuk gak? Hah? Ditusuk gak? Enggak, pokoknya dia taruh di bawah, persis di bawah sini gue nih. Oh, berarti cuma ditodong gitu dong. Ditodong. Set. Lu tahu gue orangnya emosian dong. Set. Gue bodo amat nih mau kena atau enggak ya. Gue set. Tangannya gue tampar. Terus gue bilang anjing lo. Tas. Katernya kena sini gue dikit. Cas. Bang. Tapi Kalau gue dari hari itu ya. Enggak, tapi itu tunggu dulu. Iya, tahu gue. kalau Tapi sebagai di dari hari sekolah ya, itu. sebagai Nah, tapi dalam itu sekolah tuh sekolah gue itu malah ngedukung dia gitu. Mungkin gara-gara mereka ngeliat gue udah banyak masalah, jadi mereka nyalain gue, ngerti gak sih lo? Mungkin ngeliatnya Mereka karena lu yang mulai apinya. ya mungkin iya, tapi gue disuguh gue jawab kayak nggak bisa lah. Gue nggak main pakai, gue nggak ada senjata tajam gitu. Gue nggak nonjok. Dia pakai senjata tajam gitu. Tapi untungnya dari hari itu tau nggak apa? Gue deket sama cewek bos. Ada satu cewek yang ngebelain gue kayak wah anjing. Nah, tapi gimana ya? Kalau misalnya Tapi itu kita bahas serem itu juga sih, serem gak sih? sorry, itu serem sih. Nah, gue sebagai anak hukum ya, masih baru sih, cuman gue ngeliat secara perspektif gue. Itu tuh ada dua kemungkinan, Pak. Kalau Apa? misalkan lu secara ngeliat secara kesalahan, lu salah. Iya, Tapi gue ngakuin gue salahnya. reaksi. Cuman kalau kita lihat dari sisi lain nih, dari sisi lain kita putar nih, kan tadi A, kita putar B nih, sisi hukum B, dia yang bisa kena kasus. Iya, karena udah bawa senjata tajam, bener nggak lo? Kalau misalnya lo laporin ke polisian, dia yang kena kasus, Pak. Ibaratnya nih, Kenapa gue nggak laporin polisi aja kemarin? Ibaratnya nih, lo tau nggak kemarin kasus yang pembegalan di Indonesia kan lagi ramai. Iya tuh baik banget. Kalau lo dibegal lo ngelawan, begal kenapa, lo yang dituntut lo kena kasus lo penjara, aneh ya? Iya. Tuh, agak ini nih memang. Emang udah aneh dunia itu aneh banget tau gak sih? Oh ya kan tadi kita ngomongin soal ini kan? Apa? Tadi kita ngomongin soal apa sih? Gue sumpah gue lupa. Gue ngeblank. Sekolah, pergaulan, culture. Nah, kalau soal social media ya, kan sekarang the era of social media, the era of digital kan. Siapa sih nggak pakai social media gitu? Kayak sampai hampir semua populasi. Tapi banyak yang nggak pakai juga loh. Tapi masih banyak kan yang pakai. Soalnya iya kan
Orang yang nggak pakai tuh rata-rata kayak pengen menghargai privasi hidupnya. Kayak si Iya. pemeran Peaky Blinders gak Siapa? di Tommy Shelby. Ya Tommy Shelby. Dia nggak main deh. Dia nggak pakai apapun. Padahal gue ngefans, gue pengen follow IG-nya kalau ada. Cuman dia nggak main IG. Nah, ya Dan kan. gue follow terus kayak, ntar gue follow IG kan, gue DM. Nah, Gue DM dia. Sokin lah gimana? anjay. Aduh, goblok. Terus. Nah, abis itu tuh gue anjing goblok banget. Nah, pokoknya tadi anyways balik lagi ke social media. Yang gue sebenarnya yang gue pengen pertanyakan adalah apakah pengguna social media dari murid swasta, negeri dan internasional itu berbeda atau sama aja? Caranya ya. How they use social media. Ada beda sama ini loh. Kalau misalkan negeri nih, lo ngepost cewek, lo ngepost pakai bikini, lo diomelin, lo bisa dipanggil BK, bisa dikeluarin dari sekolah. Iya sih. Rata-rata anak negeri pasti pernah, kalau anak cewek yang hits dan gaul di SMP di tempatnya ya, pasti pernah kena kasus ini kan. Karena katanya menjelek-jelekan nama sekolah. Maksud gue, ya kan kita nggak ada ngepost foto pakai baju sekolah ya. Iya benar juga Maksud gue sih. bedain lah kehidupan sosial dan kehidupan pribadi. Kalau sekolah kan kehidupan pribadi gue gitu. Cuman kadang pihak sekolah kadang nggak ngerti. Kalau misalkan gue pakai baju sekolah, terus gue tawaran gue ketangkap, oke lah, gue misalkan dibilang ngejelekin nama sekolah, oke, artinya. Iya. Cuman kan kalau gue pakai di pantai, masa gue di pantai pakai selendang anjing, ngapain bego? Bener juga nih. Ngapain? Aneh gue. Kalau di swasta tuh biasanya fotonya tuh anak-anak swasta tuh malah jarang post foto. Lebih sering ke Iya anak swasta ya. Anak swasta. antara foto-foto yang memorable. Either kalau beda kalau misalnya swasta yang gue lihat ya kan gue pernah kalau di swasta ya mereka itu lebih sering postnya di second account. Iya. Second account mereka banyak tapi kalau di first account paling Kalau cuma buat first account-nya informasi. mereka tuh buat story yang mau berbeda story. Kayak misalkan lagi futsal, story. Iya set. Bukan story yang kayak kaki pakai sepatu futsal. Foto dia lagi main terus di foto ada fotografer kan ya, kayak foto yang keren gitu. Iya. Terus biasanya teman gue yang proper foto lah ya, proper foto gitu kan. Rata-rata proper picture. Beda-beda kali ya. Rata-rata tuh lebih suka IG-nya dikit fotonya. Nah, karena mereka kayak kalau internasional ya nih, kalau internasional yang gue bisa lihat tau nggak apa? Apa? Pengen mencoba menjadi selebgram. Iya, bisa. Tapi kan kalau itu mah negeri swasta juga ada, Pak. Hah? Negeri swasta juga ada. Cuma perbedaannya. Tapi kebanyakan internasional. Kayak gue punya banyak temen internasional gitu. Ada perbedaannya. Sebenarnya sama-sama berusaha kelihatan keren. Itu kan berarti style-nya supaya keren. Cuma kadang kalau misalkan kita ngomong secara internasional, yang cowok nih, biasanya tuh yang kayak berasa yang kayak gue yang paling ini. Ngerti nggak lo? Kalau cewek-ceweknya kan, sorry gue bahas dari cewek-cewek dulu. Kalau cewek-ceweknya biasanya yang kayak, oh girl, I'm the most glorious girl here. I'm the most girl here. Ngerti nggak? I'm a bad bitch. Kebanyakannya gitu. Kalau cowok-cowoknya kayak, bro, who the fuck are you? I own this fucking shit. I own this fucking place. I want this shit over gitu. Ngerti nggak sih? Kayak cowok-cowoknya biasanya kayak too over. Cewek-cewek juga gitu. Cuman itu tuh kalau swasta kebanyakan, kalau sekolah internasional kebanyakan gitu. Tapi fun fact, gue pernah pengen nyoba jadi selebgram kayak kemana-mana set. Hai guys, gue lagi ada di sini gini. Terus pas gue ngeliat, what the fuck are you doing, Titan? Gak cocok kan? Gak cocok kan? Kayak lu ngeliat gue kayak, hai guys, gini. Gak cocok kan? Tapi, nah kalau gue nggak gitu. Gue kadang kalau misalnya iseng ya, gue pagi-pagi misalnya sebelum mengampus kan gue ada kelas pagi jam 7 ya. Gue jam 6 misalnya gue nggak tidur nih. Jam 6 gue keluar dari rumah kan terkomplek. Terus pasti gue pas baru depan pagar, gue pasti nge-record. Aduh pagi-pagi gini anaknya ngapain ya? Tapi gue nggak nge-record muka gue. Ngeliatnya kayak ke arah keluar dari kamera belakang HP, ngerti nggak sih? Ini rumah gue, ke sono warung sana mana? Aduh anaknya kemana? Kayaknya situ sih. Feeling gue enak aja gitu jalan ya. Itu enak tuh. Kayak ini enak nih kayaknya. Tapi enak kemasukan nenek gue sih gitu kan, nggak sih kayak. Tapi gue nggak berusaha untuk menjadi selebgram karena gue kayak kadang enak aja gitu kayak nge-record diri sendiri kalau gue. Kadang-kadang gue sering nge-save juga sih. Iya. Kayak rata-rata gue tuh kalau makan gue pasti nge-record gue kayak nge-record kalau misalnya enggak gini gue itu kayak pura-pura nge-vlog tapi nggak pernah gue edit sama sekali anjing.
Kayak misal pokoknya banyak banget lah gue kemarin itu kayak ngevlog gitu kayak jadi gue habis sholat Jumat gue bilang gitu tapi ngadep ke gue kamera kayak gue kemarin habis sholat Jumat gitu tadi gue habis sholat Jumat gitu terus guys coba ke kalian gini tapi gue nggak apa-apa nanya kayak buat seru-seruan aja ngerti gak sih lo gitu. Tapi kalau masalah bullying ya di setiap sekolah tuh pasti ada yang namanya bully fisik. Cuman setahu gue kalau bully fisik tuh paling parah di sekolah internasional. Enggak, tapi yang gue bingung kan tadi kita ngomongin sosial media. Sekarang masih ada cyberbullying nggak sih di sekolah ya, bukan di luar sekolah gitu, di sekolah. Ada Cyberbullying. Itu biasanya gosip tuh, biasanya dari gosip teman-teman dekat terus lama-lama jadi cyberbully. Antara diserang Ngirimin skandal itu termasuk cyberbullying nggak sih? Iya nggak sih? Iya sih. Menurut gue itu lebih ke iya sih, karena masuknya pencemaran nama baik dong. Iya, bener. Tapi kalau lo pengen tahu secara hukum, kalau lu melakukan hubungan seksual aja deh, kena kasus. Lo rekam, itu udah kena kasus. Terus dari rekaman orang lo rekam itu kena kasus lagi, terus ngerti nggak sih? Iya. Jadi kayak double ganda gitu. Nah tapi gue tuh apa ya? Kalau secara bullying yang cyber tuh menurut gue ya paling parah tuh negeri sih menurut gue. Karena anak negeri tuh banyak yang nggak bisa kalau cewek-ceweknya itu rata-rata kayak nggak bisa terima kalau ada orang di kelas atau gimana tuh di atas mereka kan ya. Mereka nggak suka. Mereka selalu pengen on the top lah ya. Kalau di negeri tuh rata-rata tuh kelas satunya tuh babu, kelas 1 tuh sampah, kelas 2 manusia, kelas 3 dewa. Bahkan lo ke kantinnya itu dibagi, Mbak. Tempat duduknya ini buat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Misalnya kantin segede ini nih. Oh, kelas 1 cuma bisa di sini. Kelas 2 boleh sampai sini, kelas 3 boleh sampai sini. Ngerti nggak sih? Gitu. Di negeri biasanya gitu. Tapi buat apa sih mereka kayak gitu? Buat biar ngajarin ini nggak sih hormat sama orang. Tuh. Kayak random cuy, kayak di HP gue tuh gue kalau nge-record random karena gue bukan tipikal orang yang suka nge-record nggak sih. Gue sukanya nge-record sendiri pas gue lagi sendiri. Bodoh gak diangkat. Gue jadi inget tuh kayak misalkan ini nih gue lagi kampus nih kayak gue record muka gue terus gue liatin kalau laptop gue lagi ngampus kayak gue suka aja nge-record gabut karena gabut. Iya. Biasanya kalau di antara kita berdua yang paling sering record lu sih, Bang. Enggak, gue nggak pernah record sih. Record iseng-iseng goblok. Kalau lu kan record iseng-iseng yang buat lucu-lucuan. Kalau gue record isengnya record. Ngerti nggak sih? Oh, record kalau misalnya lagi ada momen yang lucu kalau gue. Iya. Gitu. Untuk menghargai momen. Menghargai momen gue. Tapi nggak pernah gue post juga sih, kecuali kalau lagi pengen gue post ya gue post gitu. Kalau gue buat gue tontonin karena goblok aja kayak video ini pas kita di Jakarta nih. Ada cewek di atasnya. Rahasia. Siapa tuh? Siapa? Oh, lihat dong. Anda mau tahu aja. Nih. Gua tunjukin video aja ya. Iya. Tuh, videonya kira-kira segini. Dia pinter banget anjing. Kagak dilihat lagi dari tadi gue ini. Mana lihat. Ya, bego telat ya udah. Lihat cari aja. Lihat. Itu sih. Lumayan. Ini gue post gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nama WhatsApp-nya Are You Mine? Anjay, supaya kalau dia ngechat gue, kalau dia balas iya, yes gitu. Nah, gue Titan, temennya Raja. Lo perlu percaya nggak ini kalau lo lihat di rumah gue udah rame banget karena mau nonton bola Barca Munchen. Tapi udah rame dari jam 11. Jadi dari gue pengen nonton kayak abis ini. Kayak gue begadang dah. Gue juga begadang. Barca Munchen cuy, gila lu. Gue kayak pengen begadang. Gue begadang nggak ya? Begadang makan Indomie rebus, enak banget. Gue tuh di kamar gue ya. Mana sih anjing? Main harta karun loh ini. Gue udah gini. Ya udah yuk langsung closing aja. Kita udah lama banget. Paling ini kan nih. Udah mau 2 jam. Paling nanti gue cut kan. Jadi kalau mungkin pas ke YouTube ya cuman kayak 1 jam berapa menit sih. Tapi sebenarnya sih kita udah 2 jaman anjing. Jadi
tadi kita udah ngomongin banyak banget ya soal sekolah swasta, negeri dan internasional. Terus Raja juga udah ngasih tahu lah dia sekolah di mana aja. Gue udah ngasih tahu sekolah gue di mana aja ya, gitu. Kita tadi pokoknya udah ngebahas banyak banget dan Iya, semoga kalian dapat pelajaran sih. Maksud gue iya dari pelajaran. ya, terus Just take the positivity ya and take throw the the positive. negativity. Ya. Ambil aja dari Terus kalau positif. misalkan kalian mau subscribe boleh, mau like boleh, Iya. mau dislike boleh, mau komen boleh. Baru disclaimer Serah. juga ya. Di sini yang kita keluarin adalah opini kita berdua gitu. Jadi don't have any hard feelings. Kalau lo punya opini juga lo bisa komen di apa sih namanya comment section Ya, or DM. Dan by the way kalau kita misalnya juga kalian mau request, kalau mau request konten apapun yang untuk kita bahas boleh di komen YouTube atau DM atau komen di posannya Satu Frekuensi. iya kita udah Nanti punya Instagramnya loh. kita udah punya Instagramnya, nanti kita taruh di Instagram Satu Frekuensi juga sama IG kita berdua. Plus Iya, nanti bro. kalau misalkan misalnya kalian minta kita ngebahas A dan kita bisa undang orang, kita bakal undang orang suatu saat. Ya Itu sih. pokoknya yang lo harus tahu adalah kita di sini tidak hanya membicarakan soal Generation Z atau apapun itu, kita juga bakal Apapun itu kita membicarakan bicarakan. soal misalnya soal perfilman, musik, bahkan bisa agama, politik, semuanya kita bakal Mungkin ngomong reaction, gitu. mungkin reaction kita sekelas Mungkin buat reaction atau enggak challenge gitu, terserah kalian. Pokoknya Boleh, jangan boleh. nge-prank karena gue kesel banget sama orang-orang yang suka bikin prank. Iya. Reaction sih. Ya, ya udah, so thank you guys for watching. Ya, BTW ini IG Apa? gua ini tadi taruh linknya di bawah IG Titan. Iya, Kalau ada IG. mau curhat ke salah satu dari kita berdua, boleh langsung DM aja ke IG kita. DM Pasti ke kita IG balas kok. masing-masing. Kita balas langsung Ya. kok, Sans. Pokoknya Oke. ya gitu aja lah. So guys, thank you for watching. Just take the positivity dari this whole video, right? Yeah. So yeah, peace Peace out. out. Thank you. Peace out, broski. Bye bye.